Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Isnatun Hamidah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan fikih ibadah, yaitu tentang sholat. Definisi sholat. Sholat merupakan doa-doa yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan tiang agama bagi setiap muslim. Pertama kali Allah mewajibkan sholat sebanyak 50 kali, namun sudah diringankan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang beriman. Yaitu macam-macam sholat. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu yaitu ketika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa, dan apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu fardu ain. Fardu ain wajib dilaksanakan oleh setiap individu, seperti sholat 5 waktu tadi dan sholat Jumat bagi laki-laki. Selanjutnya yaitu sholat fardu kifayah. Sholat fardu kifayah apabila dalam suatu kaum sudah melaksanakan sholat itu maka gugur kewajiban seseorang yang lainnya. Contohnya seperti sholat jenazah, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita tidak mengerjakan, tidak mendapatkan dosa. Mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad yaitu sholat yang sering dikerjakan oleh Rasulullah dan dianggap sebagai penyempurna ibadah, seperti sholat witir, sholat hari raya, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkadah, yaitu sholat sunnah yang tidak selalu dikerjakan Rasulullah, seperti sholat rawatib yang tidak termasuk sunnah mu'akkad, seperti sholat ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, dan qobliyah duhur 2 rakaat. Selanjutnya sholat sunnah yang ada sebab-sebab tertentu apabila dikerjakan, seperti sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan karena kemarau panjang. Untuk mengenai syarat sah sholat sendiri, yaitu meliputi Islam, baligh, berakal, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian menutup aurat, kemudian sudah masuk waktunya sholat. Untuk rukun dari sholat sendiri, yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, kemudian sujud, kemudian tumakninah, kemudian duduk dan tasyahud, dan yang terakhir salam. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika sholat. Problematika bisa diartikan sebagai kesalahan-kesalahan yang kerap kali muncul saat kita melakukan sholat. Dalam hal ini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja atau poin-poin utamanya yang wajib untuk kita ketahui. Beberapa kesalahan yang kerap kali muncul, yang pertama yaitu pada saat melakukan gerakan ruku. Sebaiknya untuk melakukan gerakan ruku kita tidak boleh terlalu membungkuk dan juga tidak boleh terlalu mendongak ke atas. Sebaiknya posisi punggung kita itu tegak lurus, dan apabila diletakkannya sebuah air di atas punggung kita, air tersebut tidak tumpah. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Selanjutnya, kesalahan yang sering kerap kali muncul yang kedua yaitu tidak tumakninah. Padahal kita dianjurkan untuk tumakninah atau mengerjakan sesuatu secara berurutan dan khusyuk. Berikutnya yaitu saat kita sholat berjamaah, dan dalam hal ini kita tertinggal beberapa rakaat, kita harus menunggu
sang imam menyelesaikan salam yang kedua, kemudian kita baru boleh berdiri untuk melanjutkan atau mengqadha sholat tersebut. Biasanya ada beberapa orang yang saat sang imam baru menyelesaikan salam yang pertama, dia langsung berdiri. Hal ini tidak dianjurkan. Kemudian, di antara kesalahan yang sering terjadi, biasanya kita tidak boleh mendahului imam. Saat sholat berjamaah, kita harus menunggu imam, dan kita tidak boleh mendahuluinya dalam hal gerakan maupun gerakannya. Selanjutnya yaitu manfaat dan keutamaan sholat. Berikut banyak sekali manfaat dan keutamaan sholat yang telah kita ketahui, seperti manfaat dari sholat itu dapat menjaga kesehatan tubuh. Sholat itu banyak sekali manfaatnya, bisa untuk memperlancar peredaran darah, bisa untuk menjaga kesehatan tulang, dan sebagainya. Lalu keutamaan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti dalil Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, seperti hadis Rasulullah yang berbunyi sholatul jama'atin afdalu min sholatil fati bi sab'in wa 20 darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Berikut merupakan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.